Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Adik-adik sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu lagi untuk belajar membaca kitab Fathul Qorib. Tapi sebelum gini adik-adik, sebelumnya ada beberapa nanti yang saya ulang lagi yang dari makro yang kemarin itu. Ya, saya ulang sedikit karena memang saya lihat itu videonya kok bulet gitu ya, karena mau ngantuk banget kemarin tuh. Biasanya juga ngantuk ya, cuma kemarin tuh ngantuk banget. Mudah-mudahan ini nggak ngantuk, syukur-syukur ya nggak ngantuk sama sekali. Oke adik-adik, kita lanjutkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillah. Amin. Saya ulang makro 22, tapi yang untuk nahwunya insya Allah tidak usah saya ulang ya. Untuk nahwunya yang saya ulang adalah ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fi bayani ma ing dalem mertelake perkara yahrumu kang haram apa istimaluhu amring gunakake ma minal awani saking pira-pira wadah wa malan perkara ya juzu kang wenang apa ma wa badaa lan miwiti sapa Kiai Musonef bila awali kelawan perkara kang kawitan faqala mongko nuli ngendika sapa Yai Musonef walaya juzulan ora wenang ya lafat faqala mongko ngendika sapa Yai Musonef walaya juzu fi ghairi daruratin ing dawuh walaya juzu fi ghairi daruratin walaya juzulan ora wenang fi ghairi daruratin ing dalem sakliyane darurat lirajulin keduwe wong lanang awim raatin utawa wong wadon apa istimalu syai'in amring gunakake suwiji-wiji min awani dhabi saking pira-pira wadah emas wal fiddati lan perak lafi aklin ora ing dalem mangan wala fi syurbin lan ora ing dalem nginum wala ghairihi lan ora sakliyane akal wa syurb wa kama yahrumu lan kaya oleh haram apa istimalu ma amring gunakake perkara dzikira kang den tutur apa mah yahrumu haram apa itikhadhu ngalap ma min ghairi istimalin saking tanpa amring gunakake fil asahi ing dalem kaul kang luwih sahih wa yahrumu lan haram aidon kali malih apa alina wada al madliyu kang den sepuh bidhaben kelawan emas au fidatin utawa perak au fidatin utawa perak in khasola lamun hasil minatilai in khasola lamun hasil minatilai saking sepuan apa syai'un suwiji-wiji biirdihi kelawan mentokake ina ala nari ing atase geni waya juzulan wenang apa istimalu ina i ghairihi ma amring gunakake wadah saliyane dhahab wal fiddah ai ghairi dhahabi tegese saliyane emas wal fiddati lan perak minal awani saking pira-pira wadah annafisati kang edi kaina iyakutin kaya wadah saking inten wayah rumulan haram apa al ina wadah al mudhababu kang den tambal bidzabati fiddatin kelawan tambalan perak kabiratin kang gedhe urfan ing dalem kebiasaan lizinatin krana pepaes fa in kanat mongko lamun ana apa dzabah iku kabiratan kang gedhe li hajatin krana hajat jaza mongko wenang apa istimal ma'al karo hadis sertane makruh au sahiratan utawa cilik urfan ing dalam urufe li zinatin krana pepaes kurihat mongko demakruhake apa dobah au li hajatin utawa krana hajat fala tukrahu mongko ora demakruhake apa dobah amadhabatu dhahabi anapun utawi tambalan saking emas iku fatah rumu mongko haram apa dhabatul fiddah mutlakon kelawan mutlak
kama kaya keterangan sohahahu kang milang-milang sohe ing sapa Nawawi Imam Nawawi. Fasal menjelaskan faslun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu. Fasal menjelaskan tentang wadah-wadah yang haram digunakan dan yang boleh digunakan. Jadi isinya ma ini adalah minal awani ini tadi menjelaskan wadah-wadah, isinya ma adalah awani. Menjelaskan wadah-wadah yang haram digunakan dan yang boleh digunakan. Wabada'a bil awali, Kiai musonef memulai dengan yang awal yaitu yang haram digunakan. Fakola kemudian Kiai musonef berkata wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin istimalu syai'in min awani dhahabi wal fiddati la fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima. Tidak boleh, tidak diperkenankan dalam keadaan selain darurat bagi orang laki-laki atau perempuan menggunakan wadah-wadah, isinya syai' ini ya, wawani, menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tidak boleh itu tadi baik untuk makan, minum maupun selainnya. Ya selainnya ya seperti untuk wudu, untuk apa yang untuk menghilangkan najis dan lain sebagainya itu ada ghairihima. Wa kama yahrumu istimalu madzukira yahrumu ittikhadhu min ghairi istimalin fil asohi. Sebagaimana halnya haram menggunakan wadah-wadah yang sudah ditutur di atas, yakni wadah dari emas dan perak, haram pula menyimpannya tanpa menggunakan menurut qaul asoh. Wa yahrumu aidon al-ina'u al-madliyu bidhabin aw fiddatin in khasala minatila isyai'un bi irdihi ala nari. Haram pula wadah yang disepuh dengan emas dan perak kalau memang sepuhan itu menghasilkan, atau kalau memang dari sepuhan itu menghasilkan sesuatu ketika dipanaskan dengan air. Artinya apa? Artinya kalau memang di sepuhan itu kalau kemudian dipanaskan dengan air, dipanaskan dengan api, maka sepuhan itu bisa terpisah dari wadah tersebut. Jadi syai'un itu begitu. Artinya terlepas. Kenapa terlepas? Ya, karena memang agak banyak, kalau sedikit kan tidak lah. Sepuhannya sedikit kan dipanaskan kan tidak sampai lepas. Jadi ini kan sepuhannya banyak, maka bisa terpisahkan. Jadi sepuhan itu bisa terpisahkan dengan wadah. Isinya syai' bi irdi alan nar. Wa yajuzu istimalu ina'i ghairihi ma ai ghairi dhahabi wal fiddati minal awani anafisati ka ina'i yakutatin. Boleh menggunakan wadah-wadah selain emas dan perak, yakni wadah-wadah yang baik, yang bagus, seperti tempat-tempat atau wadah-wadah yang terbuat dari intan. Yahrum alina'u wa yahrum alina'u al-mudhababu bidhabati fiddatin kabiratin urfan li zinatin. Haram pula menggunakan wadah yang ditambal dengan menggunakan tambalan perak. Jadi ini yang dibahas peraknya dulu. Yang ditambal dengan tambalan perak, ukurannya kalau ukuran besar, ya, yang berukuran besar menurut standar umum untuk hiasan. Jadi haram wadah yang ditambal dengan emas, ya, yang ditambal dengan emas dengan berukuran besar menurut standar umum yang digunakan untuk zina atau hiasan. La fa'in kanat kabiratan li hajatin jaza. Kalau memang tambalan itu adalah besar karena ada hajat, ada kebutuhan, maka boleh menggunakannya. Tapi ma'al karohah
jaza ma'al karohah, boleh tapi makruh. Au sohirotan urfan li zinatin kurihat, atau kalau kecil ya, tambalan itu kecil menurut standar umum untuk hiasan maka dimakruhkan. Au li hajatin fala tukrohu, atau untuk hajat maka tidak dimakruhkan. Amadhabatu dhahabi fatahrumu mutlakon kama isokhakakun Nawawi. Menurut Imam Nawawi, menurut ini fatahrum maka haram menggunakan sepuan atau tambalan secara mutlak. Maka amadhabatu dhahabi, adapun tambalan dari emas itu haram secara mutlak, seperti pendapat yang ditaskeh oleh Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya dadek yang kalau kemudian kita mau terangkan ya, wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak itu haram digunakan baik untuk orang laki-laki maupun orang perempuan, baik digunakan untuk makan, untuk minum, atau untuk selainnya, untuk cuci baju, untuk menghilangkan najis, itu haram. Ya, kalau barang ini kemudian hukumnya haram digunakan, maka menyimpannya pun menjadi haram, karena dikhawatirkan nanti disimpan kemudian kita ini kemudian termotivasi untuk menggunakan. Jadi haram digunakan berarti haram untuk menyimpannya. Itu namanya adalah tindakan preventive action. Jadi jangan sampai kemudian kita menggunakannya. Ya yahrumu aidan alina al-matlubi dhahabin wa fiddatin in khasala minatila isya'in bi'irdi ala nar. Kemudian wadah-wadah yang disebut dengan emas dan perak itu juga haram digunakan. Kalau memang wadah yang disebut dengan emas itu ketika wadah tersebut dipanaskan di air, kemudian antara sepuan dengan barangnya, dengan wadahnya itu bisa terpisah. Itu menunjukkan kalau bisa terpisah berarti sepuan itu banyak. Gitu ya. Sepuan itu banyak. Itu juga haram. Wa yajuzu istimalu ina'in ghairihi, tetapi boleh menggunakan wadah-wadah walau sekalipun itu wadahnya sangat bagus sekali. Yang penting tidak terbuat dari emas dan perak. Kalau di sini dicontohkan seperti wadah yang terbuat dari intan atau berlian. Itu boleh walaupun itu indah. Wa yahrumu alina wa mudhababu bidhabati fiddatin kabiratan urfan li zinatin. Kemudian ada tafsir lagi, kalau memang wadah itu yang disepuh atau ditambal ya, wadah yang ditambal dengan perak, ya, wadah yang ditambal dengan perak menurut standar umum ya, untuk hiasan ya, maka hukumnya adalah kalau besar itu hukumnya jadi gini, wadah yang terbuat, wadah yang ditambal dengan emas, dengan perak ya, wadah yang ditambal dengan perak yang berukuran besar menurut standar umum untuk hiasan ya, untuk hiasan. Jadi ini kalau untuk urfan ya, urfan fa'in kanat ini wadah yang terbuat dari emas, wadah-wadah yang kalau dia ya, wadah-wadah yang ditambal dengan menggunakan emas dan perak menurut standar umum untuk hiasan ya, untuk hiasan ditafsir fa'in kanat kabiratan li hajatin jaza. Kalau memang tambalan tersebut itu adalah banyak, besar untuk keperluan hajat, jadi untuk hajat maka jaza boleh menggunakannya, tapi makruh ma'al karoha. Au soghiratan urfan li zinatin kurihat. Kalau kemudian wadah yang tambalan itu besar secara uraf, tambalan mana itu kecil ya, au soghiratan kecil secara standar umum. Jadi kalau tambalan itu adalah kecil menurut standar umum untuk hiasan maka makruh hukumnya. Tapi kalau untuk hajat maka tidak makruh. Kalau ada keperluan tidak makruh. Amadhabatu dhahabi fatahrumu mutlakon kama sokhakakun Nawawi. Adapun kalau yang disepuh itu adalah emas maka haram. Nah, kalau dibuat nyepuh itu emas maka hukumnya adalah haram secara mutlak. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, ditaskih oleh Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan adik-adik makro 23. Dalam makro ini santri diharuskan mengerti terlebih dahulu tentang bab naibul fa'il, sabiak kata kerja pasif. Naibul fa'il adalah
pelaku pekerjaan yang disebutkan sebelum kalimat fi'il mabni majhul atau setelah kalimat isim yang artinya menyerupai kalimat fi'il mabni majhul. Baca bab naibul fa'il jilid 2 dan bab 2. Di naibul fa'il itu adalah kata kerja atau subjek dari kata kerja pasif. Itu naibul fa'il. Seperti saya dipukul. Nah, dipukul itu kan kata kerja pasif. Saya dipukul. Nasi dimakan. Nah, nasi dimakan. Nasi itu adalah naibul fa'ilnya. Jadi kita sudah mengantongi 2 poin dalam rofa ini, yaitu bab fa'il dan yang kedua adalah naibul fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza faslun utawi iki ana fasal suwiji fistimali alati siwaki ing dalem amrih gunakake alat siwak. Wa huwa lan utawi siwak iku min sunanil wudhui kang tetep saking pira-pira sunahe wudu. Wa yutlaku lan den ucapake apa asiwaku siwak aidan kalih malih alama ing atase perkara yustaku kang den gawe siwakan apa bima min arokin saking kayu arok wanahwihi lan padane arok. Wasiwaku lan utawi siwak iku mustahabun dan sunahake fi kulli khalin ing dalam saben-saben tingkah. Wala yukrahu lan ora den makruhake tanzihan kelawan makruh tanzih ila ba'da zawali angin sakwisi lingsire srengenge li soimi keduwe wong kang poso. Fardhon iku fardu anane saum au naflan utawa sunah. Wa tazululan ilang apa al-karahatu makruh bigurubi syamsi kelawan lingsiris bigurubi syamsi kelawan surupe srengenge. Waqtara lan milih sapa Nawawi Imam Nawawi adamal karahati ing ora anane makruh mutlakon kelawan mutlak. Wa walan utawi siwak ai siwaku tegese siwak fi salasati mawadhi ing dalam 3 pira-pira panggonan iku asyadu kang luwih banget apane istighbaban oleh dan sunahake min ghairi himatin bang saking saliyane salah satu mawadhi. Akaduha utawi salah sijine salah satu mawadhi iku indata ghairu fahmi ing dalam nalikane dadi owahe tutuk min azmin saking azm kila den ucapake apa huwa sukutun tawilun. Huwa utawi azm iku sukutun meneng tawilun kang suwe. Wakila lan den ucapake apa tarkul akli tinggal mangan. Wa inna maqala lan pestine ngendika sapa ya musane wa ghairi lan lafaz wa ghairi lias mula drapun yen to mengku apa qauluhu taghayyurul fami ing dadi awahe cangkem atau mulut tutuk bi ghairi asmin kelawan tanpa azm. Kaakli dirihin kaya mangan perkara kang duweni ambu karihin kang den sengiti min saumin saking bawang wang basol lan brambang. Wa ghairi malam saliyane saum wa basol. Wasani lang tawi kang kaping pindho iku indaki yami ing dalem nalikane tangi ahli istiqo ditegese tangi minanaumi saking turu. Wasali sulang tawi kang kaping 4 iku indal qiyami ing dalem nalikane arep jumeneng. Dila salati maling salat fardhon iku fardhu anane salat au naflan utawa sunah. Waya ta'angkatu lan dadi ku aidon kalimale fi ghairi salasati ing dalem saliyane 3 perkara almadkurati kang den tutur mimma saking perkara huwa kang utawi man iku madkurun kang den tutur fil mutawalati ing dalam kitab kang den dawak-dawakake keterangane. Waya ta'angkatu lan dadi ku aidon kalimale fi ghairi salasatin ing dalem saliyane 3 perkara almadkurati kang den tutur mimma saking perkara huwa kang utawi ma iku madkurun kang den tutur fil mutawalati ing dalam kitab kang den dawak-dawakake keterangane. Kakiraatil Qur'ani kaya maca Al-Qur'an. Wasfiraril asnani lan kuninge pira-pira untung. Wayusanu lan den sunatake. Apa ayan wi ayanton niat sapa wong bisiwaki kelawan siwak asunata ing sunah wa ayas takale nyento.
siwakan sapa wong biyamini kelawan tangan tengene wong wayab daulan miwiti sapa wong bil janibi kelawan ara-ara alaimani kang kiwa min fami saking tutuke wong wa ayumi rahulan yen to nglakokake sapa wong ala sakfi khalaqati ing atase payone gorokane wong imroran kelawan bola bali latifan kang alus wa ala karasil adrasilan ing atase poke untubam. Bismillahirrahmanirrahim. Makro 23 tentang contoh tentang naibul fa'il. Huwa fi faslun fi istiwaki alatus siwak. Fasal menjelaskan tentang menggunakan alat siwak. Bahwa min sunanil wudhu'i wa yutlaqu asiwak aidan kama yastaku bihi. Siwak itu memiliki kesunahan yang banyak. Min sunanil wudhu. Jadi siwak ini adalah salah satu dari sunah-sunahnya wudhu. Ya. Wa yutlaqu siwaku aidan. Terkadang juga lafaz siwak ini digunakan untuk mengerjakan siwaknya. Jadi fasun fi istimali alati siwak, ini alatnya itu adalah sunnahnya wudhu. Dan terkadang juga lafaz siwak itu digunakan untuk ala mayustaku bihi min arokin. Jadi gunakan untuk menyebutkan barang-barang yang digunakan untuk siwak, baik dari kayu arok atau selainnya. Wa siwaku mustahabun fi kulli halin wala yukrahu tanzilan ila ba'da zawali. Siwak itu hukumnya adalah sunnah. Siwak itu hukumnya sunnah pada semua perkara. Jadi kalau kemudian bicara siwak itu banyak sekali kesunahannya, ya. Banyak sekali kesunahannya tidak disebutkan di kitab ini, ya. Setelah makan, setelah minum, setelah bangun tidur, mau sholat, mau baca Quran, itu sunnah siwakan. Wala yukrahu tanzihan ila ba'da zawali. Jadi, dan siwak itu tidak dimakruhkan tanzih kecuali setelah lingsirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Jadi siwakan bagi orang yang berpuasa setelah masuk waktu zuhur itu adalah makruh. Jadi makruh, ya. Setelah masuknya waktu zuhur, ya. Itu alasannya ya makruh. Ambune kan mulai badek. Karena wong iki poso mulute itu baunya agak enggak sedap. Nah, tapi tetap Imam Nawawi ya fardhon au antu atazulu karoka bi huruf sami. Imam Nawawi mengatakan kalau memang sudah lengsernya srengenge, sudah surupnya srengenge, tadi tenggelamnya matahari, maka kemakruhan itu menjadi hilang. Walaupun belum berbuka puasa gitu lah, ya. Adamal karohah. Maksudnya gini, ya. Di menurut kitab ini, Imam Nawawi mengatakan waktar Nawawi adamal karohah. Kalau Imam Nawawi itu justru mengatakan tidak adanya makruh secara mutlak. Ya, baik orang yang puasa maupun tidak puasa. Jadi ada mal karohah Imam Nawawi ngendikane gak ono makruh. Itu bagi orang yang berpuasa.
Ya, kenapa kok begitu ya? Karena memang mengapa kok tidak makruh? Karena memang Allah itu suka ya, suka dengan jadi aromanya orang yang berpuasa itu lebih wangi mungguh Gusti Allah timbang minyak misik. Tapi ya kok aja terus sampean poso terus koncone diabab-ababi ini hahaha. Misik gratis ya gak iso. Ya. Tapi lah Imam Nawawi justru mengatakan tidak makruh. Ya, kalau selainnya mengatakan makruh, tapi Imam Nawawi tidak makruh. Ya, alasannya apa? Ya alasannya mungkin karena memang orang Islam itu kan bersih. An-nadzafatu minal iman. Kok kemudian kok berjorok-jorokan gak sikatan mari duhur kan. Itu kan seakan-akan menghilangkan atau konsep tadi apa ya? Kalau dibicarakan itu menghilangkan tadi karena begini, orang yang konsep Islam itu kan nadofah, tadi bersih, jadi gak ngilani lah, kamane cara kasar ngomong gak ngilani. Lah wong puasa kok kemudian gak siwakan, gak sikatan setelah zuhur, itu kan aromanya gak sedap, jadi ku mungguhe kan ngilani. Jadi padahal esensi dari pasrah Islam itu sendiri adalah nadofah gitu loh. Jadi malah Imam Nawawi ya tetap berapopo ora makruh. Lah minyak misik mugi Gusti Allah, mugi Gusti Allah mugi menungso tetep badhe ngono lho ya secara mutlak. Wa huwa ya siwak fi salasati mawadhi asyadu istihbaban. Siwak dalam 3 tempat itu sangat disunahkan daripada yang lainnya. Akaduha ya. Akaduha inda tahyirul fami min azmin. Yang pertama adalah berubahnya mulut. Berubahnya mulut ini karena memang baunya nggak sedap. Berubahnya mulut itu tahyirul fami ini ketika disunahkan ini mungkin ada 3 alasan. Yang pertama mungkin azm huwa sukutun tawilun. Karena memang yang disebut azm itu adalah diam yang lama. Tadi meneng ae gak ngomong blas, disuguhi ya gak apa-apa, sekali ngomong ampune bel. Nah gitu ya. Jadi itu tahyirul fami, yaitu sunah, sangat disunahkan untuk siwakan. Jadi nanti gawa siwak ya. Ada lagi wakilah tarkul akli, ada yang mengatakan azam itu adalah tidak makan dulu. Jadi orang puasa ya juga tidak makan, jadi tarkul akli enggak mangan. Jadi gak mangan itu ya selama-lama kan apa-apa ya dadi nyambung. Ya. Jadi mungkin azam itu bermakna itu adalah sukutun tawilun atau bermakna tarkul akli. Wa inna maqalla wa ghairihi. Dan kemudian wa inna maqalla wa kemudian Kiai Musona berkata wa ghairihi. Selain azam itu untuk memuat perubahnya bau mulut tanpa azam. Jadi bau mulut berubah, aromanya berubah bukan karena memang azam, karena makan makanan yang bukan karena memang diam yang lama atau tidak makan, tapi disebabkan yang lain. Mungkin di sini contohnya adalah seperti makan makanan yang memiliki aroma tidak sedap. Contohnya mangan brambang karo bawang, saum wal baso. Tidak mangan brambang atau bawang itu kan ampune gak sedap. Apa maneh mangan jengkol, pete, ya itu ya nemen ampune. Jadi kalau nyadar setelah mangan itu ya sikatan. Wasani indal qiyami istiqodhi minan naum. Yang kedua adalah ketika bangun dari tidur, itu juga sunah siwakan. Wasalisu indal qiyami ila sholati. Yang ketiga adalah ketika hendak melakukan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Wayata'akadu aidon fi ghairi salasati. Ada lagi yang lebih sunah, lebih kokoh selain 3 ini. Itu bisa dijumpai di kitab-kitab yang panjang keterangannya, seperti membaca Quran ya. Terus mengkuningnya gigi itu sunah siwakan, disunahkan banget untuk siwakan.
Wa yusanu ayastaka bisiwak. Orang siwakan itu hendaklah melakukan perkara-perkara yang disunahkan. Seperti ayanwiya bisiwak. Seperti ketika mau siwakan itu niat siwakan dulu. Jadi niat langsung siwakan aja langsung klotak enggak. Jadi niat siwakan dengan niat sunnah melakukan siwak. Yang kedua adalah ayastaka biyamini. Siwakan dengan menggunakan tangan kanan. Ya. Wa yabda'u bijanibil aiman, memulainya dengan menggunakan tangan kanan, ya. Siwakan dengan menggunakan tangan kanan, kemudian memulainya dengan dari arah kanan, dari mulutnya. Kemudian siwakan itu ya dilakok-lakono ala sakfil khalqat. Dadi nglakokno nang ngene bayane dhuwur, apa iki pelangit-langit dhuwur. Jadi ya prakteknya pokoknya dirata-ratani. Nah, siwak. Sama lek kemudian siwakan itu yang sampean pikirkan itu kayu siwak tok. Ya nanti jadinya seperti itu. Jadi imroron latifan, tapi ya kalem-kalem aja. Imroron latifan dengan cara yang bolak-balik yang halus. Wa ala karasil adrasi dan juga dipoe untuk bam memburi. Halnya gini ya adik-adik, kita mau simpulkan sebentar aja nih ya. Siwak itu sesuatu yang jadi siwak itu mungkin dimaknani seperti sikatan, ini ya. Mungkin dimaknani sikatan. Mungkin siwak itu adalah pekerjaan sikatan yang dikendaki. Atau mungkin siwak itu adalah alatnya, sikatnya. Jadi mungkin pekerjaannya mungkin adalah alatnya, itu siwak. Karena awake dhewe pungkir ya tuku siwak itu yang dikendaki adalah kayu arok. Walaupun tidak kayu arok, sampean masih glugu-glugu utawa apa kena gawe siwakan. Sandal. Kayak kena gawe siwakan mawon. Bahkan apa itu kain juga boleh digunakan untuk siwakan. Tapi ya gilane lah nang Indonesia ngono. Mati kaine dilepo-lepokno terus disak kan yang gilani. Ya, makanya intinya siwakan itu seperti itu ya, sikatan utawa yang disebut siwak itu adalah barangnya. Sikat utawa sikatan ngono ya. Dan siwakan itu adalah sebut sunnah dalam semua hal sunnah. Kecuali ada beberapa ulama mengatakan makruh bagi orang yang berpuasa setelah lingsirnya matahari. Jadi pas masuk duhur terus siwakan. Ada yang mengatakan makruh. Dan ya anak yang mengatakan tidak makruh, yang biasa itu. Dan itu. Ada lagi siwak itu yang sangat disunahkan lagi adalah pada 3 perkara. Satu yaitu tahwilul fami. Pada waktu mulut ini sudah rasanya wis gak enak. Tadi lo mangap kuwi langsung bel lampune. Tahwilul fami. Min azmin, tahwilul fami entah itu karena memang lama tidak berbicara atau tidak makan, itu kan juga begitu, baunya menjadi tidak enak. Atau selainnya itu ya mungkin apa iki jenenge, selainnya berubahnya mulut seperti makan makanan yang aromanya tidak sedap, mangan berambang, tadi kegiatannya ku ngincipi berambang, ana berambang diceplos, utawa bawang, itu kan nggak enak. Jadi baunya itu kan nggak enak. Koncone sampean dijak ngomong mesti tutupi ngene. Saiki ya gak batek ketara mergo maskeran ya. Ditutupi, ampun, tambah diapa-api. Ya tambah repot. Yang kedua mungkin inda qiyam minan naum. Utawa pada waktu bangun tidur itu ya siwakan. Nomor 3 pada waktu mau sholat ya sunah siwakan. Terus selanjutnya sunah siwakan lagi yang ditulis yang tidak ada di atas itu banyak. Seperti ketika mau membaca Quran, ketika kuning-kuning untune
ya sunah siwakan. Kemudian sunat siwakan lagi dengan menggunakan tangan kanan. Dimulai dengan arah kanan, dan kanan dimulai dari arah kanan. Terus dilakukan klotok. Nah, sampai imroron latifan ala karosin itu. Tapi ojo nemen wah gini ya. Artinya bisa menjangkau seluruh yang ada di mulut. Mungkin seperti itu. Siwakan begitu. Pun sampeyan termawon. Mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun ada ngantuk-ngantuknya ya mesti ono ngantuk-ngantuknya nok mburi. Tapi mudah-mudahan ini nanti gak buleti seperti yang awal. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.